Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Nardana. Di sini saya sebagai RT Desa Sukamaju. Di sini ada tim penyuluhan yang akan melakukan kegiatan penyuluhan promosi kesehatan tentang penyakit tidak menular di desa kita. Baik, di sini juga saya ditemani sama Pak RW. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajrul Fadilah, selaku RW di desa ini. Terima kasih. Baik, kepada tim penyuluh, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dan Razak sebagai tim penyuluhan akan melakukan kegiatan promosi kesehatan tentang penyakit tidak menular. Yang dibahas pada penyuluhan kali ini adalah hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90. Sering disebut the silent killer karena sering tanpa keluhan. Kemudian faktor resiko hipertensi ada dua. Yang pertama, resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu ada umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, atau genetik. Yang kedua, ada resiko yang dapat dimodifikasi, yaitu ada kegemukan atau obesitas, kemudian merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebih, psikososial, dan stres. Selanjutnya kita dapat mengatur pola makan kita dengan, yaitu yang pertama adalah gula. Kita membatasi gula kurang dari 50 gram atau 4 sendok per hari. Dan yang kedua adalah mengurangi mengkonsumsi garam, yaitu adalah kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Nah, selanjutnya adalah mengurangi protein dan lemak, yaitu membatasi daging berlemak dan minyak goreng kurang dari 5 sendok makan per hari. Nah, makan ikan sedikitnya itu 3 kali per minggu. Nah, selanjutnya adalah buah-buahan dan sayuran, yaitu kita makan buah-buahan dan sayuran 5 porsi atau 400 sampai 500 gram. Buah-buahan dan sayuran itu per hari atau bisa dibilang satu porsi setara dengan satu buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Kemudian ada tips mengontrol hipertensi, yaitu kontrol tekanan darah Anda secara teratur, tekanan darah tinggi sering tanpa gejala, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi, pastikan ketersediaan obat di rumah, obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda, minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter, ketahui efek samping obat yang Anda minum, berhati-hati menggunakan obatan bebas, kemudian ketahui tekanan darah Anda. Tekanan darah normal 120 per 80 mm Hg. Selanjutnya adalah apa sih komplikasi hipertensi? Nah, komplikasinya itu yang pertama adalah penyakit jantung, yang kedua adalah stroke, yang ketiga adalah penyakit ginjal, yang keempat adalah retinopati atau kerusakan retina, yang kelima adalah penyakit pembuluh darah tepi, yang ke yang keenam adalah gangguan saraf, dan yang terakhir adalah gangguan cerebral atau otak. Kemudian ada cara mengukur tekanan darah. Yang pertama, mempersilahkan pasien untuk duduk 3-5 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Sebelum pengukuran, pasien harus dalam keadaan tenang, kandung kemih kosong, atau anjurkan untuk buang air kecil, dan hindari konsumsi kopi, alkohol, dan rokok minimal 30 menit sebelum pengukuran. Karena semua hal tersebut akan meningkatkan tekanan darah dari sebenarnya. Yang kedua, pastikan baterai dalam menggunakan tensimeter digital. Gunakan manset dengan ukuran yang sesuai. Posisi batas bawah manset sekitar 2,5 cm di atas siku. Kemudian yang ketiga, melakukan pengukuran tekanan darah dengan kondisi sebagai berikut. Posisi duduk bersandar dan rileks. Lengan diposisikan di atas meja dengan ketinggian selevel dengan posisi jantung. Kemudian posisi kaki tidak menyilang dan telapak kaki rata menyentuh lantai. Kemudian apabila menggunakan baju lengan panjang, usahakan lipatan baju tidak menghambat aliran darah. Kemudian selama pengukuran dilarang bergerakan berbicara.
Selanjutnya adalah melakukan pengukuran tekanan darah sebanyak 2 kali. Beri jeda 1-2 menit, serta pengukuran tambahan atau pengukuran ketiga dapat dilakukan jika pengukuran kedua memiliki hasil lebih dari 5 mmHg. Pertimbangan menggunakan nilai rata tekanan darah jika dianggap lebih tepat. Yang selanjutnya adalah pada kunjungan pertama, ukur tekanan darah pada kedua lengan untuk mendeteksi kemungkinan adanya perbedaan. Yaitu pada pengukuran selanjutnya menggunakan sisi lengan dengan pengukuran tertinggi sebagai referensi. Kemudian ada yang tahu nggak apa itu pencegahan hipertensi dan bagaimana pencegahannya? Sudah tahu ya, jadi pencegahan hipertensi itu ada cerdik. Cerdik yang C pertama itu ada cek kesehatan secara rutin, E-nya yaitu enyahkan asap rokok, R-nya itu rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Selanjutnya adalah bagaimana sih kita mengendalikan hipertensi dengan patuh, yaitu apa sih patuh itu? Patuh itu P-nya adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya adalah tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya adalah upayakan aktivitas fisik dengan aman. H-nya adalah hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Baiklah, itu penyuluhan dari kami tentang penyakit tidak menular atau yang dikenal, yang kita pilih yaitu adalah hipertensi. Baik, pada Pak RT atau Bapak RW, dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tim penyuluh telah melakukan penyuluhan di desa saya, dan tidak lupa kepada seluruh warga yang telah mengikuti acara penyuluhan pada hari ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup acara pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.